Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya mau buat 4 resep kue kering sekaligus. Jadi teman-teman gak perlu bingung lagi cari varian kue kering yang manis. Ini udah saya rangkumin jadi satu. Salah satunya ada kue keciput wijen, kue kuping gajah, kue kecipir, dan kacang telur. Semuanya dijamin enak dan renyah. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Saya udah pecahkan 3 buah butir telur, kemudian ini saya mau tambahkan cake emulsifier sebanyak 1 sendok teh, gula halus sebanyak 130 gram, kemudian saya mau tambahkan juga vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh, dan yang terakhir ada setengah sendok teh garam. Kemudian ini saya mau kocok, aduk sampai gulanya itu larut dan agak kental seperti ini ya. Teman-teman juga boleh gunakan gula pasir, tapi harus sampai gulanya itu benar-benar larut ya. Kemudian saya juga mau tambahkan 100 gram margarin yang udah saya cairkan sebelumnya, dan ini margarinnya udah dalam keadaan hangat ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk proses mengocok telur tadi teman-teman boleh gunakan mixer ya, agar lebih menghemat waktu. Nah, kemudian ini mau saya tambahkan 500 gram tepung ketan, dan lanjut ini akan saya aduk sampai semuanya tercampur rata dengan spatula ya teman-teman. Nanti kalau udah agak berat baru saya akan lanjut uleni dengan tangan. Oke, ini adonannya sudah mulai agak berat ya, akan saya lanjut uleni dengan tangan. Di sini juga ada 130 ml air, kita tuangkan secara bertahap sambil diaduk dan uleni. Untuk airnya saya tuangkan 3 kali secara bertahap ya teman-teman, sambil terus diaduk pokoknya sampai kalis. Nah, ini udah air yang terakhir ya teman-teman, kita lanjut uleni. Ciri-ciri adonan itu udah kalis ketika kita uleni, dia sudah tidak menempel di tangan ya. Nah, seperti ini udah cukup, udah kalis. Untuk konsistensi adonannya itu seperti ini ya. Ini agak lembek tapi bukan yang lembek banget. Nah, di sini saya udah siapkan plastik segitiga atau piping bag. Kemudian adonannya saya masukkan ke dalam piping bagnya secukupnya aja ya, dikit-dikit, dan kemudian ujungnya ini saya gunting. Nah, ini udah siap untuk kita cetak dan balurkan ke wijen. Untuk biji wijennya di sini saya pakai 250 gram biji wijen ya, atau seperempat. Kemudian ini mau saya tambahkan 4 sendok makan air agar wijennya itu basah. Tujuannya agar nanti biji wijennya itu menempel ke adonan kue keciputnya. Oke, ini biji wijennya udah agak basah ya teman-teman, udah tercampur rata dengan airnya. Kemudian saya tuangkan ke loyang, saya ratakan di loyang. Kalau mau lebih cepat selesai, gunakan wadah atau nampan yang lebih besar lagi dari ini ya, agar nanti mencetak adonan kue keciputnya itu juga lebih banyak. Nah, kemudian kita pencet cetak adonan kue keciputnya, kemudian sambil kita gunting ya. Untuk ukurannya bebas aja sih, sesuai selera, mau panjang ataupun pendek, ataupun mau dibentuk bulat juga boleh ya teman-teman, bebas aja sesuai selera ya. Kalau udah, kemudian kita balurkan biji wijennya ke adonannya sampai adonan keciputnya itu tertutup dengan biji wijennya. Kalau udah, ini saya pindahkan ke saringan seperti ini ya teman-teman, agar biji wijennya itu turun. Nah, kemudian ini kita ayak-ayak sebentar agar memastikan wijennya itu benar-benar turun. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya lainkan, saya taruh di nampan yang udah kita cetak. Kemudian ini kita lakukan cara yang sama seperti di awal tadi. Cetak semua adonan kue keciput sampai habis dan selesai.
Nah, ini udah selesai semuanya, saya cetak dan balurkan ke wijennya. Hasilnya tuh jadi sebanyak ini ya teman-teman. Kemudian ini lanjut mau saya goreng. Sebelumnya saya udah panasin minyak goreng. Ini minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan keciput wijennya secukupnya aja. Pertama menggoreng kita gunakan dulu api besar sampai kue keciputnya itu mengapung. Nah, kalau udah mengapung baru kita kecilin apinya. Ini sesekali boleh diaduk, sesekali juga boleh ditinggal ya. Nah, kalau udah warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini dan minyaknya udah agak tenang, tandanya kue keciputnya udah matang. Langsung saya angkat dan tiriskan. By the way, ini kue keciputnya jadi gemoy-gemoy ya teman-teman, udah kayak yang bikin nih. Ya udah deh, nggak apa-apa, ini tetap cantik ya, tetap bagus tuh. Karena minyaknya udah tiris, ini langsung saya tuangkan di nampan. Kemudian lakukan cara yang sama, goreng semua adonan kue keciputnya sampai habis dan selesai. Oh iya, untuk penggorengannya ini tuh saya gunakan wok pan dan steamer granit dari Tivale. Ini tuh bahannya tebal dan ukurannya juga lumayan besar ya, 32 cm. Harganya juga sangat ekonomis lah ya untuk ukuran sebesar ini. Warnanya juga kalem-kalem dan cantik, bikin masak jadi betah ya di dapur. Makin menambah estetika peralatan masak dapur kita. Buat yang mau samaan, saya taruh link produknya di keranjang belanja pojok kiri bawah ya. Nah, ini dia akhirnya udah selesai saya goreng semuanya kue keciput wijennya. Dari satu resep hasilnya tuh jadi sebanyak ini ya. Padahal ini saya cuma pakai takaran tepung 500 gram atau setengah kilo. Nah, sekarang lanjut, ini mau saya cobain ya biar teman-teman tahu teksturnya. Tuh ya, kelihatan bentuknya bagus. Ini mau saya belah. Tuh ya, kedengeran kue keciputnya sangat renyah. Saya belah lagi. Tuh ya, hasilnya masih sama, ketika dibelah juga sangat renyah. Ini tuh enak banget, teman-teman harus cobain di rumah. Cocok banget ini jadi inspirasi ide jualan kue kering di bulan puasa menjelang lebaran. Dan mau dibikin suguhan atau konsumsi pribadi, ini cocok banget. Oke, segini aja dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di resep terbaru berikutnya ya. Dadah! Saya udah siapin bahannya. Ini ada 1 kilo tepung ketan, per bungkusnya ini beratnya 500 gram ya. Kemudian tepung tapioka 250 gram. Gula halus 400 gram, tapi kalau mau pakai gula pasir itu juga boleh ya. 6 butir telur ukuran sedang. 2 saset santan 65 ml, jadi kalau 2 bungkus totalnya 130 ml. Dan margarin saya pakai Palmia, ini beratnya 400 gram. Siapkan wadah, tuangkan telur, gula halus, kemudian ini diaduk sampai tercampur rata, sampai gulanya itu larut. Kalau mau pakai gula pasir, sampai gula pasirnya itu larut ya. Kalau udah larut, masukkan margarinnya. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata, sampai margarinnya itu hancur dan menyatu dengan telur dan gulanya ya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan tepung tapioka, tepung ketannya ini kita tuangin semuanya ya. Lanjut, ini saya aduk dengan centong nasi karena ini udah mulai agak berat. Setelah membentuk seperti butiran pasir seperti ini, kemudian masukkan semua santannya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata dan menggumpal, lalu nanti lanjut akan saya uleni dengan menggunakan tangan. Sebelumnya saya udah cuci tangan ya, jadi insya Allah aman. Agar lebih cepat kalisnya, ini langsung aja saya uleni dengan tangan sampai kira-kira seperti ini ya.
Nah, adonannya udah kalis seperti ini ya teksturnya, tidak lembek dan juga tidak keras. Kalau misal dirasa kurang lembek, kalian boleh tambahin air ya, sedikit aja, tapi jangan sampai lembek. Nah, ini saya udah siapin cetakannya seperti ini ya, sepuitnya. Sebelum digoreng, ini mau saya tes dulu ya. Ini saya tekan, kira-kira panjangnya itu sekitar 10 cm ya. Untuk panjangnya kalian boleh sesuai selera aja, mau pendek ataupun panjang. Nah, kalau adonannya itu pas, kue kecipirnya di bagian pinggirnya akan membentuk renda seperti ini ya. Sebelumnya saya udah panasin minyak gorengnya, kemudian ini akan saya cetak adonan kue kecipirnya. Ini saya cetak secukupnya aja ya. Oke, ini udah cukup ya. Kemudian kita tunggu adonannya sampai kaku dulu, sampai di bagian bawahnya itu agak kecoklatan, nanti baru kita balik. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah ya, agak kecoklatan di bagian bawahnya. Saya balik semuanya, dan ini saya goreng dengan api sedang cenderung kecil. Kalau udah dibalik semuanya, kita tunggu aja sampai matang. Kalau minyak gorengnya sudah tenang seperti ini, itu tandanya kue kecipirnya udah matang ya. Tuh kalian lihat warnanya sudah berubah semuanya, sudah menjadi agak kecoklatan. Kemudian ini saya angkat semuanya dan langsung aja mau saya tiriskan dulu. Kemudian lakukan cara yang sama seperti di awal tadi, cetak semua adonan kue kecipir hingga habis dan selesai. Nah, akhirnya ini udah selesai semuanya ya, udah saya goreng semuanya. Kelihatan ya, ini kue kecipirnya sangat cantik, bentuknya juga bagus, membentuk seperti renda di bagian pinggirnya atau bergerigi ya. Dari 1 kilo resep ini menghasilkan kue kecipir banyak banget ya, tuh ada 2 nampan, tapi 1 nampannya nggak full ya. Ini nampannya nampan yang besar. Pada saat kue kecipirnya udah dingin, ini tadi udah saya kemas ke dalam plastik tebal seperti ini ya. Ini plastiknya ukuran 2,5 kilo dan per bungkus seperti ini beratnya 500 gram atau setengah kilo. Ini semuanya ada 5 bungkus berarti 2,5 kilo ya, dan ini masih ada sisanya 200 gram berarti total semua hasilnya 2.700 gram atau 2 kilo 7 on ya. Kebetulan ini adalah jualan saya dagangan di bulan puasa ya. Untuk harga jual kue kecipirnya ini saya jual dengan harga 60.000 per kilo, murah atau mahal? Coba kalian komen di bawah ya. Lanjut, sekarang ini mau saya cobain dulu. Sebelum saya cobain, ini saya review ya. Bentuknya ini cantik, bergerigi atau berenda di bagian pinggirnya. Warnanya juga bagus ya, masih soft. Tuh ya, renyah banget. Kedengeran kan ya, dari bunyinya aja ini renyah banget kue kecipirnya. Nah, sekarang saya cobain dulu, bismillah. Rasanya enak, manis, super renyah, gurih renyah gitu ya. Enak banget, rekomen banget pokoknya ya. Rasanya itu manisnya pas, ada rasa lemaknya juga karena tadi pakai santan ya. Dan tak lupa pakai telur juga. Ini kue jadul tapi rasanya itu ngangenin banget ya. Rasanya itu khas banget. Pokoknya ini manisnya pas, gurih renyahnya itu juga pas ya. Gak bikin enek sama sekali. Pokoknya kalian wajib cobain di rumah. Kue kecipir ini cocok banget buat dijadikan ide jualan ataupun kue suguhan buat ngisi toples kalian pas lebaran. Bikinnya juga mudah dan gampang, bahannya juga ekonomis. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya. Kalau kalian suka dengan channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Siapkan wadah, tuangkan 1 kilo tepung terigu, saya pakai protein rendah, 300 gram tepung tapioka, 300 gram gula halus, 1 saset vanili bubuk, 1
Kemudian kita aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau udah rata, kemudian tambahkan 2 butir telur, 2 saset santan 65 ml, 200 gram margarin yang udah dicairkan, dan ini margarinnya udah dingin ya. Sebelum kita aduk rata, ini margarin, santan, dan telurnya kita kocok dulu ya, sambil agak rata dulu, nanti baru kita aduk bersamaan dengan tepungnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata dan membentuk seperti butiran-butiran pasir. Nah, kira-kira seperti ini ya. Saya tambahkan air sebanyak 300 ml, tapi ini nggak saya masukin semua ya airnya. Saya masukin secara bertahap, ini masih ada sisanya. Dan ini kita aduk rata dulu ya, sampai nanti dirasa pas. Kalau udah pas adonannya nggak perlu ditambahin air lagi. Karena adonan sudah mulai agak berat, ini akan lanjut saya uleni dengan menggunakan tangan ya. Ini kita uleni, aduk semuanya sampai kalis. Oke, seperti ini udah cukup ya. Ini saya kasih lihat teksturnya dari dekat. Ini adonannya tidak lembek dan juga tidak keras, jadi adonannya itu pas ya. Untuk airnya yang 300 ml itu nggak saya pakai semua ya. Nah, ini sisanya kira-kira 30 ml, jadi air yang terpakai hanya 270 ml saja. Kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi 2. Untuk adonannya ini masih lebih banyak yang warna putih ya, karena yang lebih sedikit akan saya tambahi coklat bubuk sebanyak 3 sendok makan. Untuk selisih perbedaan banyaknya itu hanya beda 100 gram aja ya, antara adonan putih dan adonan yang lebih sedikit yang warna coklat. Kemudian ini kita uleni lagi adonannya sampai berubah warnanya menjadi warna coklat. Kalau misal terasa berat, kalian boleh tambahin air sedikit aja ya. Nah, ini udah cukup ya, seperti ini. Meskipun warnanya nggak rata, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti hasilnya akan tetap cantik. Dan adonannya ini saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi yang coklat saya bagi menjadi 4, dan yang putih saya bagi juga menjadi 4 ya. Kalau teman-teman ragu, kalau ingin beratnya itu sama, lebih baik ditimbang aja ya. Kemudian saya akan gilas adonan yang putih dulu ya. Ini sebelumnya juga udah saya bagi menjadi 4, cuma nggak saya videoin. Ini agak saya bulatkan ya adonannya agar lebih mudah menggilasnya. Ini akan saya gilas kira-kira panjang dan lebarnya itu 30 x 15 cm ya. Agar hemat tenaga, proses ini kalian boleh menggunakan gilingan ya. Karena saya lagi males mau ngeluarin gilingannya, akhirnya ini saya gilas aja ya pakai roll pin. Kalau udah selesai, lanjut saya mau menggilas lagi adonan yang warna coklat. Untuk ukurannya sama ya dengan yang putih tadi, kira-kira 30 cm x 15 cm. Agar lebih cepat selesai, ini saya minta tolong Mas Pram buat gilas karena tenaga lelaki 2 kali lipat dibanding perempuan ya. Oke, ini udah cukup. Saya sisihkan dulu yang warna coklat, kemudian kita ambil lagi, kita taruh adonan yang warna putih. Ini agak saya rapikan dan saya gilas lagi sedikit ya. Sebelum ditimpa dengan adonan yang coklat, ini saya olesi sedikit air ya, tipis-tipis aja. Tujuannya nanti agar adonan yang putih dan adonan yang coklat saling merekat, menempel ya. Kemudian langsung aja ini saya timpa adonan yang coklat di atasnya. Ini kita tarik, rapikan sisi kanan dan kirinya sampai bentuk dan lebarnya itu sama ya. Sebelum digulung, ini adonannya saya gilas lagi agar lebih padat dan menempel ya. Rapikan sisi kanan dan kirinya agar lebih sempurna bentuknya. Kemudian sebelum digulung ini saya olesi lagi tipis-tipis dengan air.
Lanjut, ini saya gulung, rapatkan, padatkan, gulung, kemudian rapatkan, padatkan, gulung, rapikan sisi kanan dan kirinya ya. Nah, seperti ini ya. Ini dia hasilnya setelah selesai saya gulung semuanya. Sekarang lanjut kita ke proses pengirisan ya. Ini saya belah dulu, saya bagi menjadi 2. Untuk tekstur di bagian dalamnya seperti ini ya, tuh cantik banget. Langsung aja ini mau saya iris. Untuk ketebalan mengirisnya sesuai selera aja ya, tapi kalau saya ini iris sedang, cenderung agak tipis sih ya. Pokoknya teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya, misalkan mau tebal ataupun tipis. Tuh ya, kelihatan tuh cantik banget. Kemudian ini kita selesaikan aja semuanya. Iris semua kue kuping gajah sampai habis dan selesai. Nah, ini sebagian udah selesai diiris ya. Jadi ini mau saya goreng duluan. Sebelumnya saya udah panasin minyak gorengnya. Kemudian saya masukkan adonan kue kuping gajah secukupnya aja ya. Jangan terlalu banyak. Kita tunggu dulu sampai terapung semuanya, sampai agak kokoh, nanti baru kita balik ya. Ini saya goreng menggunakan api sedang, cenderung kecil. Nah, ini kue kuping gajahnya sudah mulai agak keras ya, atau kokoh, baru kemudian bisa kita balik. Kita tunggu sebentar, dan kemudian kita balik lagi seperti ini. Jadi proses membalik kue kuping gajah ini saya hanya lakukan 2 kali ya. Kemudian kita tunggu matang. Kalau minyak udah tenang seperti ini, tandanya kue kuping gajah udah matang. Saya angkat dan tiriskan. Nah, kelihatan ya, cantik banget. Kemudian goreng semua sisa adonan kue kuping gajah sampai habis dan selesai. Untuk cara menggorengnya sama ya, seperti tadi di awal sudah saya jelaskan. Alhamdulillah, akhirnya ini udah selesai semua saya goreng kue kuping gajahnya. Kelihatan ya dari bentuknya, ini cantik banget. Ini ada yang bentuknya agak melengkung, ada juga yang datar. Pokoknya cantik banget ya. Warnanya juga bagus, warnanya soft gitu ya teman-teman. Di resep kali ini kue kuping gajahnya makin renyah ya. Dari 1 kilo resep ini menghasilkan kue kuping gajah banyak banget ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, jadi 2 nampan besar seperti ini. Sekarang ini saya review dulu ya. Saya ambil agar kalian tahu bentuknya dan teksturnya lebih dekat. Tuh ya, ini tadi saya iris agak tipis ya, sedang agak tipis gitu. Tuh ya, bentuknya ada yang agak melengkung dan ada juga yang agak datar. Pokoknya ini sukses ya, 100% berhasil. Ini saya belah dulu. Tuh ya, kedengeran sangat renyah, bener-bener renyah. Tuh kan, kelihatan kalau ditekan langsung hancur, langsung renyah ya. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Pokoknya kalian harus cobain karena ini bener-bener sukses, 100% berhasil. Rasanya itu enak, manisnya juga pas, dan super renyah banget ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Kalau kalian suka dengan channel saya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di resep terbaru berikutnya. Dadah!
Di sini saya udah siapkan 1 kilo kacang tanah. Sebelumnya ini udah saya cuci bersih dan saya keringkan lagi. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut di sini saya udah pecahkan 4 butir telur. Kemudian mau saya tambahkan dengan gula pasir yang di blender sebanyak 400 gram. Kemudian saya tambahkan 2 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk vanili bubuknya jika tidak punya yang bubuk bisa pakai yang cair ya. Nah kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai gulanya itu larut. Mau pakai gula pasir aja sebenarnya juga boleh, tapi asal kalian mengaduknya sampai gulanya itu benar-benar larut ya. Kemudian mau saya tambahkan 80 gram margarin yang udah saya cairkan sebelumnya. Untuk margarinnya ini sudah dalam keadaan hangat kuku ya teman-teman. Nah kalau udah selesai ini kita sisihkan. Lanjut saya mau tuangkan 1 kilo terigu. Untuk terigunya ini saya pakai yang los ya atau yang biasa, bisa dibilang terigu curah ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 120 gram tepung maizena. Kemudian ini kita aduk sampai tepungnya itu tercampur rata. Kalau udah rata kemudian akan saya taburi ke nampan atau wadah tipis-tipis di bagian bawahnya ya. Ini nanti untuk menuangkan kacang yang udah dibaluri dengan adonan telur agar tidak lengket ke wadah atau nampannya, jadi saya taburi sedikit-sedikit. Nah kacang yang tadi saya bagi dua, jadi ini beratnya 500 gram ya teman-teman. Saya jadikan 2 kali pengerjaan ya biar nggak terlalu banyak. Kemudian saya taburi dengan adonan telur sebanyak 4 sendok makan. Kalau udah kemudian ini lanjut saya aduk sampai semua kacangnya itu terbaluri dengan adonan telur. Pastikan semua permukaan kacangnya basah ya agar nanti tepungnya menempel sempurna. Kemudian ini kita tuangkan ke nampan yang udah kita baluri sedikit dengan tepung. Kemudian ini bagian atasnya kita taburi lagi dengan tepung. Untuk tepungnya kita pakai secukupnya aja ya, jadi nanti misal dirasa kurang boleh ditambahi lagi. Kemudian ini kita balurkan kacangnya ke tepungnya sampai semuanya permukaannya itu tertutup dengan tepung. Kalau udah terbaluri semua dengan tepung, kemudian ini mau saya ayak dulu agar tepungnya itu turun sebelum kita beri lagi adonan telurnya. Kalian bebas mau pakai ayakan apa saja asal pastikan tepungnya itu turun semua ya. Oke, kalau udah ini saya tuangkan lagi ke wadah tempat kita membalurkan kacang dengan telurnya. Kemudian ini kita beri dan siram lagi kacang dengan adonan telur sebanyak 4 sendok makan ya, 3-4 sendok makan lah ya, atau secukupnya aja sampai kacangnya itu basah. Kemudian ini akan saya aduk lagi, mengaduknya perlahan aja ya agar kulit atau tepung di bagian luar kacangnya tidak mudah terkelupas. Kalau udah kemudian kita tuangkan ke nampan yang udah dilapisi dengan tepung di bagian bawahnya. Kemudian ini saya taburi lagi dengan tepung secukupnya aja di bagian atasnya. Jadi kita melakukan cara ini sebanyak 3-4 kali ya, atau berulang-ulang sesuai ketebalan kacang telur yang kalian inginkan. Lanjut ini saya aduk lagi, saya balurkan kacangnya ke tepungnya. Kalau udah agak berat saya mulai aduk pakai tangan ya. Kalau ada yang saling menempel kita pisahkan dengan tangan. Dan sebelum kita taburi lagi dengan adonan telur, ini kita ayak dulu agar tepungnya itu turun ya. Jadi langkah ini tuh sama dengan yang sebelumnya di awal tadi. Kalau udah kemudian kita tuangkan lagi ke wadah tempat kita menaburi kacang dengan adonan telur. Dan ini udah ketiga kalinya saya taburi kacangnya dengan adonan telurnya. Ini saya taburi lagi ya sebanyak 4 sendok makan. Untuk ketebalan tepungnya sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau saya ini saya lakukan sebanyak 4 kali berulang-ulang. Nah ini saya aduk lagi perlahan sampai semua permukaan kacangnya itu basah. Kalau udah kita tuangkan lagi ke wadah yang udah kita taburi dengan tepung di bagian bawahnya. Dan ini sudah 4 kali penepungan ya teman-teman. Untuk yang ketiga kalinya tadi videonya saya skip. Lanjut ini saya taburi lagi, saya kasih lagi tepung di bagian atas kacangnya secukupnya aja. Dan kalau udah lanjut ini mau saya aduk perlahan dengan sendok. Jika banyak yang menempel
lanjut saya pisahkan dengan tangan, dan ini dia hasil penepungan yang keempat. Tuh ya, udah kelihatan tebal. Sebelum saya goreng, ini saya ayak lagi agar tepungnya itu turun. Jadi proses penepungan saya lakukan sebanyak 4 kali ya. Jadi nanti untuk tepung dan adonan telurnya itu tidak ada sisa. Nah, ini dia hasil penepungan yang pertama, udah jadi 2 kali lipat ya. Dan ini hasil penepungan yang kedua. Tuh kalian lihat udah sebanyak ini. Proses pengerjaannya sangat mudah sekali dan gampang. Sekarang mau lanjut saya goreng. Untuk penggorengannya saya pakai wok pan dan steamer dari Tivale. Untuk ukurannya lumayan besar, 32 cm. Warnanya juga kalem dan cantik-cantik. Wok pan ini serbaguna banget, bisa untuk menggoreng, menumis, ataupun jadi kukusan. Untuk link pembelian produknya saya taruh di keranjang belanja pojok kiri bawah ya. Oke, lanjut. Tadi saya udah panasin minyak goreng dan langsung saya tuangin kacang telurnya secukupnya aja. Ketika kacang sudah masuk minyak goreng, jangan langsung diaduk ya. Tunggu 1 atau 2 menit dulu sampai agak mengeras, baru kita aduk-aduk sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Kalau udah kecoklatan seperti ini, langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil penggorengan yang pertama. Warnanya cantik dan kelihatan kacang telurnya sangat renyah. Kemudian kita lanjut goreng kacang telur sampai habis. Tuangkan kacang telur secukupnya aja, jangan diaduk-aduk dulu ya. Ini hanya saya geser sebentar agar tenggelam. Tunggu kurang lebih 1 menit, baru kemudian kita aduk-aduk terus sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ini tuh saya goreng dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Tanda kacang telur udah matang itu bisa dilihat dari minyaknya ya. Jika minyak goreng udah tenang, itu tandanya kacang telurnya udah matang, udah pas, dan langsung saya angkat dan tiriskan. Ada 1, 2, 3 yang sedikit mengelupas, tapi nggak apa-apa, wajar ya kena senggol pada saat mengaduk. Itulah tadi kenapa saya bilang kalau kacang telur sudah masuk ke dalam minyak, jangan langsung diaduk, tapi kita tunggu dulu selama 1 menit kurang lebih, baru kemudian bisa diaduk. Dan ini dia hasil kacang telurnya. Dari 1 kilo kacang, hasilnya tuh jadi sebanyak ini ya. Kelihatan dari tekstur kacang telurnya ini super renyah, warnanya juga cantik, dan kacang telurnya juga lumayan tebal, tepung di bagian luarnya. Nah, ini saya perlihatkan dari dekat tuh ya, ukurannya lumayan besar-besar ya teman-teman. Tuh sangat renyah dan ngeprul ya. Beneran ini tuh super renyah banget tuh ya, langsung lumer, langsung ngeprul, langsung pecah ya teman-teman. Rasanya tuh enak banget, manisnya pas, manisnya tuh sama kayak yang lagi nonton ya. Kumat deh ngelawak lagi. Oh ya, setelah saya timbang tuh total semua keseluruhan ini beratnya 2800 gram alias 2 kilo 8 on ya, hampir 3 kilo. Wow, lumayan lah ya, banyak banget, bisa lah untuk dimakan 1 RT. Bercanda. Oke, karena videonya udah selesai, buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di next video ya. Dadah.